Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat kicau, balik lagi di Kicau Oman. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau bahas tentang burung sogon lagi. Wah, sudah lama nih tidak bahas tentang burung sogon. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang seputar pada burung sogon, terutama pada makanan ataupun yang biasa disebut dengan nektar. Di video kali ini saya akan membagikan tips ya buat teman-teman shogoners yang ada di luar sana untuk cara membuat nektar ya tanpa menggunakan topping tetapi burungnya itu tetap gacor untuk hari-hariannya. Waduh, gimana nih? Karena untuk burung shogon sendiri, kalau tidak atau tanpa topping itu biasanya lama banget untuk gacor. Buat teman-teman yang penasaran dengan cara untuk meracik nektar, oke, langsung saja kita cekidot ya untuk cara meracik nektar tanpa topping agar burung shogon lontongnya itu cepat gacor. Oke teman-teman, kita siapkan dulu ya untuk alat dan juga bahan-bahannya. Dan untuk bahan yang pertama yaitu saya menggunakan madu rasa seperti ini. Untuk merek terserah teman-teman yang menggunakan madu apa, yang penting menggunakan madu rasa. Fungsi dari madu rasa yaitu agar metabolis burungnya itu akan manas ya, karena madu adalah sifatnya panas dan itu akan merangsang burung agar cepat gacor teman-teman. Oke, untuk bahan yang kedua yaitu saya menggunakan SKM atau susu kental manis. Untuk susu kental manis saya menggunakan hanya satu saset karena untuk di video kali ini saya akan menggunakan nektar yang encer teman-teman. Jadi tidak memerlukan susu kental manis terlalu banyak. Karena burung saya pun sudah mau memakan extra fooding berupa ulat kandang. Oke, untuk bahan yang ketiga yaitu teman-teman ini sangat wajib yaitu menggunakan kuning telur. Walaupun burungnya sudah mau makan ulat kandang, untuk pembuatan nektar itu saya wajibkan untuk memakai telur ya atau kuning telur. Ini bertujuan ketika extra fooding berupa ulat kandang ataupun kerutu habis, untuk burungnya bisa memakan nektarnya nanti sehingga burungnya tidak kelaparan teman-teman. Oke, untuk bahan yang terakhir yaitu saya menggunakan sirup marjan rasa koko pandan ataupun sirup yang memiliki warna merah seperti ini. Selain digunakan sebagai media pemanis pada nektar ini, sirup koko pandan juga saya gunakan sebagai pewarna selain saya menggunakan pewarna makanan ya. Yaitu pewarnanya saya ganti dengan menggunakan sirup rasa koko pandan ini. Jadi untuk warna nektarnya nanti akan merah merona sehingga burungnya pun suka pada nektar tersebut teman-teman. Oke, untuk alatnya yaitu saya menggunakan mangkok kecil seperti ini untuk mencampur nektarnya nanti. Dan juga satu buah sendok untuk alat mencampurnya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita campur untuk bahan-bahan pembuatan nektar ya ini. Untuk yang pertama yaitu teman-teman pisahkan dulu ya antara kuning telur dan juga putih telurnya. Untuk telur teman-teman bisa menggunakan telur ayam kampung ataupun telur negeri. Yang penting kita pisahkan dulu ya antara kuning dan juga putihnya. Karena yang kita gunakan hanya kuning telurnya saja teman-teman. Setelah dipisahkan kita aduk dulu seperti ini hingga kuning telurnya itu merata dan juga mencair seperti ini. Usahakan pas kita melakukan pengadukan ini lakukan secara perlahan agar tidak menimbulkan buih teman-teman ya, secara perlahan saja seperti ini. Tapi buat teman-teman yang membuat nestar ini saya wajibkan atau kalau bisa untuk kuning telurnya ini disaring dulu ya agar tidak terlalu menggumpal. Dan berhubung ini di rumah saya tidak ada saringan, jadinya langsung saja tanpa disaring pun juga tidak apa-apa. Oke, setelah kita campur ya untuk kuning telurnya tadi secara merata, untuk yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa masukkan SKM atau susu kental manis. Untuk susu kental manis, teman-teman bisa gunakan merek apa saja, yang penting susu kental manis yang berwarna putih seperti ini. Ini saya gunakan hanya satu saja karena saya akan mengencerkan untuk nektarnya ini ya. Jadi saya tidak menggunakan nektar kental, teman-teman. Oke, setelah dicampur teman-teman bisa aduk lagi ya antara kuning telur dan juga susu kental manis. Jika dilihat sama, untuk susu kental manis itu warnanya sangat tidak terlihat ketika dicampur dengan kuning telur. Ya, karena untuk susu kentalnya manisnya ini terlalu sedikit ya teman-teman, jadi dominan berwarna kuning seperti ini. Maka dari itu nanti kita beri pewarna berupa sirup.
Oke, setelah susu kental manis dan juga kuning telurnya sudah dirasa merata, teman-teman bisa masukkan madu rasa seperti yang saya pegang ini. Untuk madu, saya sarankan menggunakan madu rasa merek apapun asalkan jangan madu murni. Karena penggunaan madu murni menurut saya terlalu panas yang akan mengakibatkan burungnya nanti cabul ya. Atau cabut bulu teman-teman. Seperti ini ya. Satu saset saja untuk madu madu rasanya ya, agar tidak terlalu panas pada saat burung itu meminumnya teman-teman. Dan campur merata antara susu kental manis, madu rasa, dan juga kuning telurnya seperti ini ya, hingga merata. Nah, seperti ini kita aduk-aduk secara perlahan ya, agar tidak menimbulkan buih. Karena jika menimbulkan buih nanti ditakutkan untuk nektarnya ini akan cepat mudah basi teman-teman. Maka dari itu kita kocok secara merata seperti ini ya, pelan-pelan saja asal pasti teman-teman. Seperti ini ya. Kita tes dulu apakah masih ada gumpalan pada saat kita mencampurnya ini. Jika masih ada gumpalan, teman-teman bisa menyaringnya ya. Jika tidak ada gumpalan, langsung saja kita masukkan ya untuk pewarna sekaligus pemanis ataupun pengencer pada sirup ini. Pada nektar ini yaitu menggunakan sirup berwarna merah ya. Untuk sirupnya pun teman-teman tidak harus memakai yang saya pakai ini. Teman-teman bisa menggunakan sirup apapun yang berwarna merah ya, walaupun rasanya beda. Yang kita ambil hanyalah manis dan juga warna pada sirup ini. Nah, fungsi lain selain dari manis dan juga warna, sirup ini juga bisa membantu untuk sedikit mengencerkan daripada nektar yang saya buat ini. Karena bahan dasarnya yaitu susu kental manis dan juga telur, itu dia akan mengakibatkan untuk nektarnya itu terlalu kental. Jadi kita sedikit encerkan dengan menggunakan sirup yang kita pakai ini. Tetapi untuk di pemberiannya nanti saya akan membagikan satu kunci ya agar nektarnya itu jadi lebih encer, dan itu juga akan mengakibatkan burungnya konslet ataupun gacor 24 jam teman-teman. Nah, dirasa jika untuk nektarnya belum terlalu encer, teman-teman bisa menambahkan untuk sirup ininya ya. Nah, ini sudah habis ya karena sudah pemakaian 1 tahun teman-teman. Oke, setelah dilihat untuk warnanya itu mencolok ya, merah merona seperti ini, teman-teman bisa aduk hingga merata ya, seperti ini. Usahakan tidak ada gumpalan pas kita lagi melakukan proses pengadukan ya, agar tidak adanya basi teman-teman ketika kita simpan. Dan untuk rajakan ini itu menurut saya itu tahan tanpa kulkas ya, untuk maksimalnya itu 3 minggu. Tapi jika teman-teman ingin lebih awet lagi, teman-teman bisa masukkan ke kulkas ataupun ke freezer. Bang, tahan berapa lama jika dimasukkan ke freezer? Ya itu hanya sampai nektarnya habis teman-teman jika kita masukkan ke dalam freezer ataupun ke dalam kulkasnya. Nah, ini ada sisa sirup yang kemarin ya, atau nektar yang kemarin saya campur aja teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa masukkan nektarnya ke botol penyimpanannya. Bisa menggunakan botol plastik ataupun botol kaca. Tetapi lebih saya sarankan menggunakan botol plastik ya, agar kita freezer nanti botolnya tidak mengalami pecah teman-teman. Nah, ini kita lihat itu warnanya sudah sangat menggoda ya, dan ini memastikan burungnya itu sangat suka. Oke, ini sudah saya masukkan ke dalam botol, dan juga mungkin teman-teman lihat ya untuk di sampingnya itu ada botol yang berwarna atau tutupnya berwarna hijau. Dan itu adalah ramuan yang akan saya gunakan pada burung saya. Yaitu saya menggunakan nektar yang sedikit kental dan juga saya tambahkan dengan cairan yang satu ini. Buat teman-teman yang tidak tahu, untuk cairan ini yaitu adalah air gula teman-teman. Jadi walaupun kita tidak menggunakan doping sama sekali, tetapi jika menggunakan air gula ini untuk burung sokon saya jamin akan gacor maksimal. Tetapi jika teman-teman menggunakan full air gula seperti ini, nanti akan dikhawatirkan untuk burung sokonnya akan mengalami nyilet. Jadi teman-teman harus bisa mengajari burungnya memakan EF atau extra fooding. Tetapi ada satu kunci lagi yaitu menggunakan nektar yang saya racik tersebut teman-teman. Karena di kandungan nektar yang saya gunakan ini itu ada kandungan susu dan juga kuning telur. Walaupun burung soko ontongnya tidak mau memakan extra fooding, tidak jadi masalah. Untuk penggunaannya yaitu teman-teman bisa menaruh nektarnya sedikit di cepuk kecil seperti ini.
Setelah itu teman-teman bisa encerkan lagi dengan menggunakan air gula yang tadi saya beritahu ya. Ini untuk bertujuan agar burungnya itu memakan air gula atau meminum air gulanya. Tetapi tidak membuat burungnya itu mengalami nyilet ya jika burungnya tidak mau memakan extra fooding. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan salam kicau. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.